Apa yang kalian lakukan ketika pertarungan memasuki jeda antar babak? Pipis, ambil snack, bikin kopi, atau memang tertutup iklan? Kalau kalian sering meninggalkan layar ketika jeda, kalian mungkin melewatkan kejadian-kejadian ini. Inilah 10 momen berbeda di jeda antar babak UFC. 10. Inhaler Greg Hardy. Greg Hardy membuat semua orang tercengang ketika dia menghirup inhaler asma di antara ronde kedua dan ketiga pada pertarungannya dengan Ben Sosoli di UFC on ESPN 6. Hardy bertanya terlebih dahulu pada perwakilan komisi di dalam oktagon, apakah boleh menggunakannya? Komisi bertanya balik apakah itu disetujui secara medis, dan dia langsung menggunakannya setelah bilang sudah disetujui USADA. USADA approved. Second down, Let's go, kid. Itu adalah momen yang belum pernah terjadi sebelumnya di UFC dan membuat para komentator menyatakan ketidakpercayaan mereka setelah pertarungan itu diizinkan untuk dilanjutkan. Sementara perwakilan UFC Mark Redner datang dan mengkonfirmasi bahwa itu bertentangan dengan aturan. Dan meskipun Hardy menyelesaikan pertandingan dengan sebuah kemenangan decision, hasil pertandingan itu akhirnya dibatalkan sehari setelahnya. 9. Kantong es. Ada sedikit insiden yang mengganggu pertandingan antara Melvin Guillard versus Ronnie Torres pada UFC 100. Ini terjadi ketika waktu jeda sudah habis dan anggota tim harus segera meninggalkan oktagon. Tapi karena terburu-buru, salah seorang pemegang kantong es dari tim Torres tidak sengaja merobek kantong es yang ia pegang. Seketika es tumpah ruah di wilayah corner dari Torres. Dengan cepat, tim dan ofisial membersihkan tumpahan es tersebut dan memasukkannya ke dalam ember. Sayangnya mereka melakukannya dengan ceroboh yang memicu penonton untuk menyoraki mereka. Oh no, this is good. Look at that. They knocked the bucket over. This is the goddamn Three Stooges. What are you freaks doing? Everybody's booing. Now there's even more pressure. Sorakan penonton malah membuat ofisial semakin gugup. Akhirnya mereka memilih untuk menyapu es keluar pagar dan buru-buru keluar. Seakan pekerjaan mereka sudah selesai. Nyatanya peristiwa ini semakin lucu dengan Joe Rogan yang marah-marah pada ofisial yang buru-buru keluar, sementara masih ada es yang tertinggal, dan menyuruh mereka kembali ke dalam. Being spilled inside the octagon. It's still too much. Get back in there. You're not done. There's ice all over the floor. What are these guys do? 8. Stoolgate. UFC 178 mempertemukan antara Yoel Romero dengan Tim Kennedy. Pertandingan berjalan sangat seru dan sengit, namun pertandingan ini berakhir dengan kontroversi. Tim Kennedy hampir menjatuhkan Yoel di akhir ronde kedua. Beruntungnya bel jeda pertarungan menyelamatkannya. Pada akhir jeda pertarungan ini, Yoel terlihat tetap duduk di bangku sendirian di dalam oktagon dengan seluruh timnya sudah keluar. Kennedy sempat komplain dan menganggap ia harusnya menang karena Yoel tidak kunjung berdiri. Tapi John McCarthy malah menyuruhnya kembali ke cornernya. Lalu apakah itu trik kotor dari Yoel? Mungkin, tapi terlalu rumit untuk hanya menyalahkan Yoel. Pertama diduga Cutman UFC mengoleskan terlalu banyak Vaseline ke wajah dan sekitar wajah Yoel. Ini mendorong John McCarthy untuk memanggil kembali Cutman untuk mengelap ekstra Vaseline yang ada pada Yoel. Anehnya John membiarkan Yoel tetap duduk di bangkunya yang tidak seharusnya ditinggalkan di dalam oktagon. Dengan kejadian ini Yoel setidaknya mendapat 30 detik tambahan untuk recovery. Dan di ronde berikutnya ia memenangkan pertandingan dengan memukul KO Kennedy. Sebelum konfrontasi berlanjut di backstage. Hey, if you can't get off the stool, let's end the fight. 7. Watergate. Jika kejadian Stoolgate tadi bukan salah Romero, bagaimana jika dia mengulanginya? UFC 205 mempertemukan antara Yoel Romero melawan mantan juara middleweight Chris Weidman. Pertandingan berjalan seperti biasa, tapi pada jeda antara ronde kedua dan ketiga, kejadian tersebut kembali terulang. Menjelang berakhirnya waktu jeda, Yoel terlihat menyiramkan air ke badannya. Namun kejadian ini disadari wasit Mario Yamasaki, yang kemudian meminta handuk untuk menghandukinya sebelum pertandingan dimulai kembali. Memang hanya air, dan kali ini Yoel tidak menduduki bangku. Tapi kalian lihat kesamaannya. Yoel mendapat penundaan pemulaan ronde, sementara di sisi corner lain lawannya terlihat bingung dan tidak terima dengan kecurangan Yoel. Dan hasilnya pun sama, di ronde berikutnya Yoel mendapatkan knockout brutal atas sang mantan juara middleweight tersebut. 6. Vaseline GSP. Sudah biasa kita melihat Vaseline dioleskan pada wajah petarung sebelum pertandingan.
Sifatnya yang licin berguna untuk mengurangi gesekan antara gloves dan kulit wajah, agar wajah tidak mudah robek. Namun itu menjadi masalah jika Vaseline digunakan di bagian tubuh lain. Ini terjadi pada pertandingan kedua antara GSP dan BJPen. Tim dari GSP terlihat mengoleskan Vaseline ke sekitar pundak dan punggung dari GSP. Vaseline memberikan keuntungan di ronde berikutnya, membuatnya lebih licin dan bisa keluar dari guard BJPen dengan lebih mudah, hingga menghentikannya di ronde keempat. Melihat kejadian ini secara langsung membuat Dana White marah besar. Begitu pula BJPen yang setelah pertandingan ini langsung mengajukan protes kepada komisi, dan langsung tercetus peraturan baru di mana Vaseline tidak boleh lagi dibawa oleh anggota tim, dan hanya cutman yang disediakan yang boleh mengaplikasikannya. 5. Pelatih Aspen Ladd. Pelatih sekaligus kekasih Aspen Ladd, Jim West, menuai kontroversi setelah memberikan arahannya pada anak didiknya pada pertandingan comeback sekaligus debut Aspen Ladd di Featherweight UFC melawan Norma Dumont pada 2021 lalu. Arahan yang ia berikan dinilai terlalu keras dan lebih mengarah ke memarahi daripada memotivasi. You're down 3-0. Please tell me what you're doing. You have to throw more than one punch. You got to get into the fight. It's time to fight, right? And set the combinations up and change your levels. Continue to try to wear her down, but if you don't pick up the pace, she's going to continue to stay on the outside and try to pick you apart with a simple 1-2. You've already closed the distance. Hey, honestly, I don't know what you're doing. You close the distance and you're jumping out. Anggapan ini salah satunya datang dari pesaingnya legenda UFC wanita Miesha Tate yang menyebutnya melakukan verbally abuse kepada Aspen. West pada akhirnya mengakui kalau dia mungkin terlalu kasar, tapi banyak kecaman banyak pula yang mendukungnya. Selain mendapat pembelaan dari Aspen Ladd sendiri, Jim West juga mendapat pembelaan dari Daniel Cormier. Menurut DC, ia tak perlu minta maaf. Menurutnya, advice yang ia berikan masih lebih baik dari yang pernah ia lihat belakangan ini. Kalau menurut kalian? 4. Cukur rambut. Ada penampakan berbeda pada pertandingan antara Shane Burgos dan Diego Trader. Burgos menjadi fighter pertama yang melakukan cukur rambut di dalam oktagon. Ini terjadi pada jeda antara ronde kedua dan ketiga pada pertandingannya. Menurut penjelasan Burgos seusai pertandingan, ia dan timnya memang pertama kali melakukan itu. Tapi dirinya selalu siap jikalau rambut panjangnya mulai mengganggu pandangannya. Pada ronde pertama tidak ada masalah dengan rambutnya. Barulah pada permulaan ronde kedua rambutnya mulai mengganggunya, sehingga harus dipotong pada jeda ronde berikutnya. Berkat tindakan itu, Burgos berhasil mengamankan ronde ketiga untuk menyegel sebuah kemenangan decision atas Diego Trader. 3. Disemangatin Ayang. Mike Perry dikenal sebagai fighter yang unik dan eksentrik. Ada saja tingkah aneh yang dia tunjukkan yang mungkin tidak pernah kalian pikirkan. Salah satu aksinya yang paling nyeleneh adalah saat ia hanya mengajak pacarnya seorang diri untuk menjadi tim sudutnya. Untuk sekedar membawakan es dan bangku saja, Laturi bisa melakukan semua itu. Tapi tentu tak ada advice yang bisa ia berikan pada Perry, baik saat jeda maupun di dalam pertarungan. Yang bisa ia berikan hanya pujian dan sedikit kata-kata penyemangat, sebagaimana seorang wanita menyemangati kekasihnya. Tapi itu tidak menjadi masalah. Perry berhasil menyelesaikan 3 ronde pertandingan dan mengamankan sebuah kemenangan atas Mickey Gall. 2. Max Roskopf. Seorang undefeated prospek menuai kontroversi pada debutnya di UFC yang berakhir dengan kekalahan pertama untuknya. Pada jeda antara ronde kedua dan ketiga terjadi perdebatan antara Max dan pelatihnya. Listen. Huh? You can beat this guy, Max. We got this. You can beat this guy. Listen, we got this. No, listen. No, we got this, Max. God, stop it. Stop it. We got this. Hey, breathe. Okay, catch your breath. You sure you're gonna lose, Max? Yeah. We got I this, don't want Max. to do this. No, we got this, Max. No, You're a champion. I don't have it. You're a champion. Stop it. I don't have it. Stop it. You're a champion. Max merasa ia sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pertarungan. Sedangkan pelatihnya berusaha meyakinkan dia kalau dia bisa melakukannya. Tapi keputusan tetap diambil, Max menyerah di ronde kedua. Kejadian ini membuat fans terbelah. Ada yang menghujat sang pelatih seakan ia memaksa petarungnya untuk bertanding, ada yang mencemooh sang petarung seakan dia tidak memiliki hati yang kuat. Mengenai kejadian ini, Roskopf sendiri tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan pelatihnya. Menurutnya jika dia adalah seorang pelatih, dia akan melakukan hal yang sama.
Lagi pula dirinya sendiri yang menginginkan hal ini. Sementara pelatihnya mempertahankan keputusannya karena dia yakin saat itu Max belum selesai dan dia yakin Max memiliki hati seorang juara. Dia juga berjanji Max akan tampil lebih baik di kesempatan berikutnya. Tapi sayangnya Max tidak pernah mendapat kesempatan keduanya untuk membuktikan diri karena Max Ruskov dilepas oleh UFC tak lama kemudian. 1. Raquel Pennington. Raquel Pennington bertarung dengan baik bahkan untuk sekedar lolos dari ronde pertama melawan The Lioness Amanda Nunes. Mengingat bahwa petarung seperti Chris Cyborg, Ronda Rousey, dan Holly Holm saja gagal melakukannya. Namun setelah bertahan 4 ronde dengan si juara dominan, Pennington mencapai ujung dari keteguhannya. Pada tahap ini Pennington dalam kondisi buruk dan hidungnya berpotensi patah. Tetapi rasa sakit pada kakinya yang telah patah 7 bulan sebelumnya menjadi pemicu keinginannya untuk berhenti. Let's believe. Alright? Change your mindset. Let's just throw everything we got. Alright, we'll recover later. Throw everything we got. Mirip dengan kejadian Max Ruskov, Pennington juga melalui perdebatan dengan pelatihnya. Bedanya Rocky tetap menjawab bel pertandingan, walaupun hanya untuk menerima TKO di pertengahan ronde terakhir. Tim sudut Pennington banyak dikritik setelah itu. Tetapi petarung wanita itu sendiri yang dengan menantang mengatakan setelah pertarungan bahwa dia bangga dengan pelatihnya karena tidak membiarkannya menyerah pada dirinya sendiri.